Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kembali berjumpa di malam Ahad kajian rutin. Kita masih membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya, yang tentu saja ini menjadi petunjuk bagi kita, karena orang-orang beriman itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi, karena kisah itu bagian terpenting untuk bisa mendidik manusia, memberi pengajaran. Makanya Al-Quran isinya itu sepertiganya kisah. Jadi kalau kita tidak bisa belajar dari kisah, ya kita tidak belajar di Al-Quran. Sehingga kita bisa memaknai setiap peristiwa itu. Ya, dan juga tentu juga harus mengetahui kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ya. Karena dia adalah teladan dalam semua kehidupan yang beliau jalani, itu semua menjadi teladan. Ya, di mana nabi-nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu ada bagian juga teladan. Cuman teladan lengkapnya ada di Nabi Muhammad SAW. Kaitannya, misalnya kita di hari ini masuk di tanggal 1 ya, bulan Muharram, tahun baru ya, tahun baru Islam. Nah ini harus ada pemaknaan kita sebagai seorang muslim, mengingat ya bagaimana sejarah ya Rasulullah SAW, termasuk juga kaitannya dengan sejarah Nabi Musa ya dengan kaumnya. Ya, bahwa peristiwa hijrah, ya ada peristiwa hijrah, ya itu kan tanggal 1 Muharram, kaitannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa hijrah. Menunjukkan peristiwa yang sangat besar, sangat penting. Maka itulah yang menjadi alasan Umar bin Khattab ya dalam pemerintahannya itu mulai menghitung tahun hijriah, yaitu dengan peristiwa hijrah, tidak dengan peristiwa kelahiran Nabi. Berbeda dengan Masehi ya, itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Tapi kalau hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu menunjukkan peristiwa yang besar yang harus dihayati oleh kita sebagai umat Islam. Ya, di sana ada pelajaran ya bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan Islam. Ya, walaupun sampai diusir dari negerinya sendiri, ada perjuangan yang berat ya yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, ada satu syariat ya di bulan Muharram itu ada namanya saum ya di tanggal 9 dan 10 ya, yaitu namanya saum Tasu'a Asyura. Ya, itu disyariatkan, disunnahkan melaksanakan saum tanggal 9, 10 Muharram. Bahkan sebetulnya sebelum hijrah ke Madinah pun
di Mekah Rasulullah sudah melaksanakan saum tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya itu. Sebelum ada kewajiban saum Ramadan, bahkan pernah ada yang menyebut diwajibkan saum Asyura tanggal 10 Muharram itu. Ketika hijrah ya datang ke Madinah, nah ada orang-orang Yahudi ternyata mereka juga sama melaksanakan saum 10 Muharram. Ketika ditanyakan, ya kenapa kalian melaksanakan saum 10 Muharram? Kata mereka, ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun itu dengan bala tentaranya, itu tepat di tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah, kami lebih berhak ya kepada Musa daripada kalian. Ya, kami lebih berhak ya dengan Nabi Musa alaihissalam, karena ajaran para nabi itu ya satu kesatuan, ya tidak bisa dipisahkan. Sedangkan orang-orang Yahudi, Bani Israel itu justru mereka banyak melenceng dari ajarannya Nabi Musa. Tapi pada akhir menjelang wafat Rasulullah, ya itu kan para sahabat ya kaum muslimin dalam banyak hal itu ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau kita melaksanakan saum 10 Muharram itu berarti sama dengan orang Yahudi. Ya. Sedangkan umat Islam ini selalu dianjurkan berbeda dengan orang Yahudi, itu tidak boleh sama. Makanya kan ketika hijrah datang ke Madinah, kaitan dengan kiblat, ya awalnya kan ke Baitul Maqdis. Nah itu kan dilecehkan oleh orang-orang Yahudi itu. Ya anggap kiblatnya sama saja, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Makanya Rasulullah berdoa terus kepada Allah ya sampai 16-17 bulan lamanya agar memindahkan kiblat. Baru kemudian diijabah oleh Allah ya dengan turun surat Al-Baqarah di juz 2-nya itu tentang pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, jadi banyak sisi-sisi syariat ini agar menyelisihi, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, maka saum Asyura tanggal 10 Muharram, Rasulullah berniat tahun berikutnya itu untuk melaksanakan saum tanggal 9-nya. Supaya berbeda dengan orang Yahudi. Ya disebut tahun Tasu'a. Ya, cuman sebelum datang bertemu dengan tahun berikutnya, ternyata Rasulullah keburu meninggal. Ya, tidak sempat melaksanakan saum tanggal 9. Tapi itu menjadi syariat bagi umatnya. Ya, nah ini yang disebut dengan sunnah hamiyah. Ya, jadi sunnah hamiyah itu yang dicita-citakan oleh Nabi, belum sempat terlaksana karena Rasulullah keburu meninggal. Gitu ya. Jadi sunnah itu kan ada sunnah qauliyah yang diucapkan Nabi, ada sunnah fi'liyah ya yang dilakukan oleh Nabi. Ada sunnah takririyah, ya, sunnah persetujuan. Rasul tidak mengucapkan, Rasul tidak melakukan, tapi sahabatnya misalnya melakukan di hadapan Nabi dan Nabi menyetujui. Itu namanya sunnah takririyah. Nah, ada sunnah hamiyah. Sunnah yang dicita-citakan oleh Nabi, tahun depan saya akan melaksanakan saum tanggal 9-10 Muharram. Ya, tapi keburu meninggal karena Rasulullah meninggal bulan apa? Rabiul Awal ya. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, keburu meninggal, belum nyampe ke tahun berikutnya. Ya, jadi ada sunnah di bulan Muharram ini tanggal 9-10 ya bagi yang mampu melaksanakan saum. Ya, nah ini juga menunjukkan pentingnya kita memperhatikan bulan Hijriah. Ya, kadang-kadang kan kita lebih memperhatikan bulan Masehi ya.
bulan Hijrah ini suka lupa udah tanggal berapa gitu ya. Gitu. Kalau sekarang insya Allah ingat tanggal 1 kan mulai ya, tanggal 1 Muharram tahun baru. Kenapa penting kita memperhatikan bulan Hijriah? Karena banyak syariat dan ibadah-ibadah berkaitan dengan bulan Hijriah. Waktu pelaksanaan ibadahnya itu. Ya, begitu. Nah di sini tadi disebutkan ya bahwa 10 Muharram itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi sejarah kisah ini menjadi satu kesatuan ya di antara para nabi itu harus menjadi pelajaran ya. Termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala panjang lebar menceritakan kisah ya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Yaitu di ayat 63-nya, dan ingatlah ya ketika kami wa id akhadna mitsaqakum, mengambil janji kalian, mitsak ya janji untuk apa? Untuk taat pada Taurat, kitab Taurat. Ya, karena kan sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa Nabi Musa itu sempat berhorwat ya, beruzlah itu dari kaumnya, meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Itu di ayat 51-nya ya. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. 40 hari itu untuk menerima kitab Taurat dari Allah selama 40 hari itu. Nah setelah pulang dari 40 hari lalu kembali kepada kaumnya, kan dilihat mereka malah menyembah anak sapi ya, berhala anak sapi itu. Maka kemudian mereka disuruh bertobat kepada Allah sebagaimana yang sudah kita jelaskan kisahnya sebelumnya. Nah, lalu setelah itu mereka diminta untuk berjanji, memegang ya perjanjian dengan Allah untuk taat melaksanakan syariat Allah yang ada di dalam kitab Taurat ini. Ya, awalnya mereka menolak sampai kemudian wa rafa'na fawqakum tur, dan kami mengangkat di atas kalian ya, tur di sini adalah gunung. Ya, gunung Tur. Gitu. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gunung Tur itu ke atas mereka. Ya, akan ditimpakan kepada mereka ya untuk menakut-nakuti mereka. Ya, sampai dipaksa seperti itu ya Bani Israil itu, karena saking durhakanya mereka kepada Allah ya, untuk berjanji mau taat ya dengan diberikan ancaman. Ya, yaitu khudhu, pegang teguhlah ma atainakum, apa yang telah kami ajarkan berikan kepada kalian, yaitu Taurat, bikuwatin, dengan kuat dan sungguh-sungguh. Jadi pegang teguh kitab Allah ini, pelajari, amalkan, taat kepadanya. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Ya, disuruh diingat, pelajari ya, bahkan dihafal gitu ya. La'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, tetapi ketika dibuat perjanjian ya, bahkan dengan akan ditimpakan gunung gitu ya, di atas mereka itu diangkat ya gunung itu. Mereka melihat bagaimana gunung itu ada di atas kepala mereka ya, untuk berjanji agar taat kepada Allah. Tapi ternyata setelah itu tetap saja mereka berpaling ya. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian berpaling dari sesudah itu. Ya, jadi sampai diminta perjanjian ya,
dengan akan ditimpakan gunung kepada mereka, ya tetap saja Bani Israel ini luar biasa kedurhakaan mereka. Falaula fadlullah, kalaulah tidak ya atau bukan karena karunia Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi mereka ingkar, lalu Allah maafkan lagi, sering seperti itu. Mereka ingkar, Allah maafkan lagi sebagai karunia Allah kepada mereka, ya agar mereka mau bertaubat, mau kembali kepada Allah. Itu ini kan dikisahkan seperti ini agar menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai seperti orang-orang Bani Israel ini, Yahudi ini. Ya, lalu juga Allah mengingatkan tentang keingkaran mereka yang lain. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis-sabti, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar batas, melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. Ya, nah ini hari Sabtu ini adalah hari ya yang dilebihkan agar orang-orang Yahudi itu melaksanakan ibadah ya secara khusus di hari Sabtu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hari-hari khusus kepada kaum. Kalau kepada Bani Israil itu hari Sabtu. Kalau kepada orang-orang Kristen itu hari Ahad. Orang-orang pengikutnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa alaihissalam, hari Ahad. Nah, kalau kepada umat Islam Allah memberikan keistimewaan hari Jumat. Ya, jadi Allah sengaja memilihkan hari-hari itu agar digunakan untuk hari yang lebih lagi beribadah kepada Allah dibanding dengan hari-hari lain. Maka secara khusus kan ada ibadah sholat Jumat, begitu. Sudah diistimewakan. Dan itu juga dilebihkan, ada pahala yang lebih daripada hari-hari yang lain gitu. Ada pahala yang lebih. Ya, karena untuk sebagai kesempatan ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, usia kita tidak sepanjang usia umat nabi-nabi terdahulu. Ya kan, nabi terdahulu kan ratusan tahun gitu ya usianya, sedangkan kita antara 60 sampai 70 kata Rasulullah umur umat Nabi Muhammad. Ya, nah untuk bisa mengungguli umat sebelumnya yang usia mereka lebih panjang, yaitu dengan memberikan keistimewaan pada waktu-waktu tertentu. Ya, ada keistimewaan hari Jumat, ada keistimewaan bulan Ramadan, gitu ya, 1 bulan penuh. Ya, ada waktu-waktu yang Allah istimewakan untuk diisi dengan ibadah. Nah, ternyata orang-orang Yahudi Bani Israil ini, ketika mereka disuruh oleh Allah untuk ibadah secara khusus di hari Sabtu itu, ya, dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang lain. Di mana pekerjaan orang-orang Yahudi pada saat itu kan memancing ya ikan di lautan. Ya, memancing ikan di lautan. Di mana kalau hari Sabtu jangan memancing. Ya, fokus untuk beribadah saja kepada Allah hari Sabtu itu. Kalau hari-hari lain silakan. Tapi ternyata, nah ini ujiannya buat mereka. Hari Sabtu itu justru malah banyak ikannya pada datang. Hari Sabtu itu ikannya mana banyak. Ya, justru mereka malah tergiur dengan banyak ikan itu di hari Sabtu yang harusnya dilarang oleh Allah ya untuk memancing, tapi mereka malah tetap memancing. Ya, akhirnya karena keingkaran mereka yang melanggar
Ya, larangan ya dan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Nah, jadi dikutuk, Pak. Tapi sebagian ya, tidak semua ini. Jadi minkum, di antara kalian, sebagian, tidak semuanya, Pak. Jadi ada sebagian orang-orang Yahudi yang tetap mancing. Nah, mereka itu dilaknat, dikutuk oleh Allah jadi kera beneran. Berubah jadi kera. Ya, kera-kera yang hina. Gitu. Dan sehingga jelas ya kalau mereka disebut bangsa kera gitu. Ya, bangsa kera. Ya cuman manusia, orang-orang Yahudi yang lainnya ya masih ada gitu ya, seperti sebagai manusia biasa yang terus turun temurun sampai sekarang ada bangsa Israel ya, orang-orang Yahudi. Nah, cuman yang kera-keranya ini ya wallahu alam ya dikatakan tidak berketurunan gitu. Kera-kera ini. Nah, ini membuktikan ada manusia yang dikutuk jadi kera, jadi binatang. Nah, juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, ini hadisnya sahih, ada di dalam Sahih Bukhari. Nanti dari umat Nabi Muhammad juga di akhir zaman, yaitu ada yang dikutuk juga, ada yang dikutuk jadi kera dan babi. Umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman, yaitu adalah disebutkan dalam hadis ya orang-orang yang mereka itu menghalalkan minuman keras, ya mereka meminum minuman keras, lalu juga disertai dengan perzinahan. Ya disebutkan dalam hadisnya itu yastahillunal hirra ya wal ma'azifa al-khamra ya khamra wal hirra wal ma'azif. Mereka menghalalkan khamr, minuman keras, ya, dan juga hirra itu maksudnya perzinahan, ya, menghalalkan perzinahan, dan juga diiringi dengan musik-musik, sambil mabuk, ya, kemudian banyak perzinahan di situ, ya maka pagi harinya itu mereka melakukan poya-poya, bersenang-senang ya di malam hari, paginya hari itu dirubah ya wajah bentuk mereka itu jadi monyet, jadi babi. Itu di akhir zaman, itu ada hadisnya di Sahih Bukhari itu. Nah, itu kan sekarang udah banyak Pak orang-orang yang mabuk-mabukan gitu ya, orang muslim. Bahkan ini sampai kepada tingkat yang parah, yaitu menghalalkan. Kalau orang masih meyakini khamar itu haram ya, dia masih meyakini tapi melanggar gitu. Itu kan masih mending. Dia masih meyakini perzinahan itu haram, perzinahan itu. Tapi dia melanggar. Tapi ini udah parah, mereka menganggap halal. Nah, ini benih-benih mengarah ke sana kan sudah ada sekarang, tersebar. Orang-orang yang kemudian mendukung hal-hal seperti itu dengan alasan toleransi dan sebagainya. Ya, didukung minuman keras segala macam didukung. Jadi katanya umat Islam itu jangan fobia ya dengan minuman keras, dengan babi. Nah, itu kan mengarah nanti pada akhirnya ya mereka orang-orang yang seperti ini akan menganggap halal, melegalkan gitu ya. Melegalkan minuman keras. Ya, melegalkan perzinahan. Ya, dan babi gitu ya, makan babi. Mengarah ke sana. Nah, ternyata dikabarkan oleh Rasulullah akan ada kelompok orang yang berbuat seperti itu, lalu mereka ya wajahnya dirubah. Disebutnya itu mashun ya, mashun.
Itu ciri akhir zaman ya, akan terjadi adanya maskhun, jadi manusia dirubah menjadi kera, menjadi babi. Ya, tapi belum ada ya, belum ada beritanya belum. Nanti di akhir zaman ada. Nah, ini pernah ada Bani Israel ya, orang-orang Yahudi juga dikutuk oleh Allah. Nah, maka ayat berikutnya faja'alnaha nakalan. Maka kami jadikan hal itu sebagai siksaan. Ya, sanksi tersebut ya sebagai pelajaran dan peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman agar dijadikan pelajaran. Lima baina yadaiha, bagi maksudnya umat yang ada pada saat itu ya, agar mereka takut melanggar ya, wa ma khalfaha, dan umat yang ada di belakangnya sesudahnya, wa mau'idatan, dan menjadi nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena Rasulullah juga mengingatkan di akhir zaman itu ya banyak ya umat Islam yang perlahan-lahan itu akan mengikuti perilaku ya, pola hidupnya orang-orang ini. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis la tattabi'anna sunanan ladina qablakum. Kalian itu akan mengikuti sunnah di situ maksudnya pola hidup, ya gaya hidup. Ya, orang-orang sebelum kalian, sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, kata Rasulullah, kalian juga ikut ke situ. Ya, lalu mereka mengatakan, para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasoro, Kristen? Kata Rasulullah, faman, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, jadi di akhir zaman ini ada umat Islam mengikuti gaya-gaya orang-orang Yahudi, gaya-gaya orang-orang Kristen. Nah, ini kan untuk di zaman kita sekarang dicerminkan dari dalam peradaban Barat. Peradaban Barat itu kan di sana peradaban Yahudi dan Kristen yang menghegemoni ya, mendominasi di seluruh dunia. Maka termasuk umat-umat Islam itu banyak mengikuti kepada gaya hidup mereka. Kalau untuk kemajuan teknologi yang maslahat untuk keduniaan tidak masalah. Ya, tapi gaya hidup ya, gaya berpakaian, gaya pola hidup sehari-hari, nah yang tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu kan mulai banyak diikuti oleh umat Islam sendiri. Ya. Ada negeri-negeri muslim juga kan sudah terpengaruh gitu ya. Gaya hidup mereka, budaya mereka. Ya, bahkan sekarang di Arab Saudi juga kan udah masuk ya, gaya hidup orang-orang barat itu. Ya, sudah dibolehkan konser-konser dan sebagainya. Nah, ini kan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Kristen ini. Peradaban Barat ini sedikit demi sedikit gitu ya, sampai masuk ke lubang biawak, mereka juga ikut. Ya, termasuk dalam hal tadi ya, mabuk-mabukan dan sebagainya, sehingga wajar nanti akan diberikan laknat oleh Allah, dirubah ya rupa mereka menjadi kera dan babi, seperti halnya mereka orang-orang Yahudi itu. Ya, maka menjadi tugas kita semua ya untuk menjaga diri kita, keluarga kita, ya masyarakat kita, jangan sampai ya kita menjadi masyarakat yang terlalu bebas ya, mengikuti peradaban Barat yang bebas ya, yang liberal. Ya, tapi kita berusaha terus menjaga nilai-nilai ajaran Islam.
ya agar bisa dipegang teguh. Yang kita pegang teguh termasuk juga kita harus mewariskan nilai-nilai Islam itu kepada keluarga kita, keturunan kita, kepada masyarakat, gitu ya, agar menjadi masyarakat yang senantiasa dibimbing ya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir zaman ini. Ya, barangkali itu yang bisa kita kaji dari pelajaran ya dari kisah Nabi Musa dengan Bani Israel ini. Kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, sebenarnya Nabi Isa itu kan juga diutus ke Bani Israel ya? Iya, iya. Tapi akhirnya jadi anak sendiri gitu. Jadi satu golongan sendiri gitu. Masih sama, kaumnya itu kaum Bani Israel. Karena kan Nabi Isa juga diutus di kalangan Bani Israel. Karena antara ketika diutus Nabi berikutnya, ya tentu itu mengganti syariat gitu ya, mengganti syariat Rasul sebelumnya. Ada perubahan dari syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa ya di kitab Taurat, nanti diturunkan lagi kitab Injil. Nah di situ ada pergantian, itu ada perubahan, sehingga kaum sebelumnya yang mengikuti Nabi Musa ketika diutus Nabi Isa ya dia harus beralih mengikuti kepada syariatnya Nabi Isa, karena yang sebelumnya sudah dihapus. Jadi datang Nabi berikutnya itu menghapus syariat sebelumnya. Sama ketika datang Nabi Muhammad, maka syariat Nabi sebelumnya dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Ya tidak bisa orang misalnya mempertahankan saya mengikuti jalan Nabi Isa, nggak bisa. Ya karena sudah dihapus. Karena kata Rasulullah, kalaulah Nabi Musa itu masih hidup, pasti tidak ada yang dia lakukan kecuali mengikutiku, mengikuti syariat. Termasuk Nabi Isa ketika diturunkan akhir zaman nanti, itu kan menjalankan syariat Nabi Muhammad, tidak menjalankan syariatnya, tidak. Gitu. Jadi terhitung berada di bawah syariat Nabi Muhammad. Nah, jadi antara Nabi Isa, Nabi Musa sama kaumnya Bani Israel. Nah, cuman banyak dari Bani Israel itu yang menentang kepada Nabi Isa, tidak percaya kan, sampai mau dibunuh kan Nabi Isa itu oleh Bani Israel. Hanya sedikit saja yang menjadi pengikut Nabi Isa itu. Ya dijelaskan kan ada sekitar berapa? 12 orang ya kalau tidak salah. 12 orang yang disebut dengan Hawariyun itu. Hawariyun kan, pengikut Nabi Isa itu ketika dikepung oleh kaum Bani Israel, kaum Yahudi, Nabi Isa kan dengan 12 pengikutnya itu bersembunyi di sebuah rumah itu. Lalu Nabi Isa kan bertanya, siapa di antara kalian yang ingin menggantikan posisiku? Nanti dia akan bersamaku di surga. Menggantikan posisiku, nanti dirubah wajahnya itu jadi sama dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa-nya sendiri diangkat ke langit dari lubang di rumah itu. Jadi ada lubang di rumah. Ya, Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, sedangkan salah satu pengikutnya Nabi Isa itu kan disebutkan dalam riwayatnya yang paling muda. Jadi ada pengikutnya yang paling muda, ahdatsahum sinnan. Ya berdiri dan dia siap, menyatakan siap. Lalu syubbiha lahum, jadi dibuat serupa dengan Nabi Isa wajahnya itu. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat. Nah, nanti kan kemudian dikepung, dan yang diserupakan itulah yang dibunuh, yang disalib oleh mereka itu, bukan Nabi Isa-nya. Jadi kan orang-orang Yahudi menyangka bahwa yang disalib itu Nabi Isa, padahal bukan. Ya, maka Allah tegaskan di Al-Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, tidaklah mereka orang Yahudi itu membunuh Nabi Isa dan juga menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahu. Tetapi diserupakan kepada mereka, yaitu salah satu pengikutnya itu. Ya, dirubah wajahnya menjadi Nabi Isa.
Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, surat An-Nisa. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa itu kepada Allah, ke langit itu. Jadi Nabi Isa masih hidup ya di dalam penjagaan Allah. Ya, dan nanti ketika diturunkan itu usianya sama ketika dia diangkat. Jadi tidak bertambah, tidak berkurang usianya itu. Ya, itu kan adalah kekuasaan Allah gitu ya. Kita tidak bisa membayangkannya. Jadi dari sisi kaumnya sama ya, sama-sama Bani Israel, cuman ada yang mengikutinya, ada yang tidak. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.